Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Rabbi Maulana des. Saya akan mempresentasikan dari materi bab 1 sampai bab 6. Bab 1 yaitu materi tentang batasan dan ruang lingkup, sintaksis dan jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Batasan dan ruang lingkup sintaksis dan jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Batasan dan ruang lingkup sintaksis. Istilah sintaksis dalam bahasa Jepang disebut dengan togoron atau sintak khusus sebagai cabang dari linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Linguistik modern mengacu pada berbagai aliran linguistik, yaitu pernah ada selama ini. Unsur dalam sintaksis ada kata, frase, klausa, kalimat. Struktur dalam sintaksis ada objek, subjek, objek, predikat, keterangan. Jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Jenis kalimat dalam bahasa Jepang terdiri menjadi dua, yaitu ada kouzoujo, kalimat berdasarkan struktur. Dokuritsu gobung, kalimat minim, kalimat yang tidak memiliki fungsi predikat. Dan jenis kalimat dokuritsu gobung dipilah lagi ke dalam dua macam, yaitu kandoshi menggunakan kata seru. Contoh kalimatnya ma, oi, atau hei. Meishi menggunakan nomina. Contoh kalimatnya ada kaji, kebakaran, tomoko, tomoko. Juga di sini ada jutsu gobung, kalimat yang berkonstruksi predikatif. Berdasarkan jenis kata yang menjadi predikatnya, yaitu yang menggunakan kalimat verbal. Dosibung, kalimat adjektifal, dan kalimat nominal. Meisibung. Dosibung, kalimat verbal. Contohnya dosibung transitif. Hiroshi wa terebi o miru, Hiroshi menonton TV. Jidosibung intransitif. Amega furu, hujan turun. Selanjutnya meisibung, kalimat nominal. Contoh kalimatnya kyou wa yasumida, hari ini libur. Selanjutnya kaiyosibung, kalimat adjektifal. Contoh kalimat ada kaiyosibung adjektifal i. Karadaga darui, badan saya lemas. Selanjutnya ada kaiyoshi adjektifal na. Konohana wa kireida, bunga ini indah. Selanjutnya B, berdasarkan jumlah klausanya. Kalimat yang mengandung fungsi predikat dapat dibagi ke dalam macam, yaitu ada tanbung, kalimat tunggal atau satu, informal. Kalimat yang memiliki satu klausa. Contohnya di sini ada Tanaka-san wa sensei desu, Tanaka adalah guru. Dan yang kedua ada aki ga kita, musim gugur telah tiba. Sini juga ada fukubung, kalimat majemuk, mengandung beberapa informasi. Di dalamnya terdapat susetsu, klausa utama atau induk kalimat. Contohnya di sini ada kaze wo hite, keisha wo yasunda, karena masuk angin tidak masuk kantor. Jusetsu, klausa tambahan atau anak kalimat. Kaze wo hite keisha wo yasunda, karena masuk angin tidak masuk kantor. Di sini yang kedua ada imijo, kalimat berdasarkan maknanya. Imiteki nayo, dilihat dari segi isi yang terdiri atas jo taibung, kalimat yang menanyakan keadaan. Contohnya di sini ada Suzuki-san wa nihonji desu, Tuan Suzuki orang Jepang. Di sini juga yang kedua ada ugoki bung, kalimat yang menanyakan aktivitas atau kejadian. Contohnya ada Jugyo wa hachiji ni hajimaru, kuliah dimulai pada pukul 8. Di sini ada dentasuteki kino, dilihat dari segi fungsi penyampaian makna, terdiri atas hataraki kakebung, kalimat perintah. Nah, di sini hataraki kakebung, kalimat perintah. Yang tadi kan terdiri dentasuteki atau kino, terdiri dari hataraki kake nobung, kalimat perintah. Meirei, perintah. Yang pertama ada meirei, perintah. Shizuka ni shiroi, tenang atau diam. Yang kedua ada kinshi, larangan. Ugokuna, jangan bergerak. Irai, permohonan. Dozo o agari kudasai, silakan masuk. Ada kanyu, ajakan. Isoni kairo, pulang bareng yuk. Nah, di sini yang kedua ada isi gan bonobung, kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan. Isi, maksud atau hasrat. Contohnya tahun ini juga Kotoshimo
ganboru. Tahun ini juga saya harus bekerja keras. Di sini juga ada kibo, keinginan. Contohnya kohiga nomitai, saya ingin minum kopi. Dan juga yang terakhir ada ganbo, harapan. Contohnya asa tenki ni nare. Nare, mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Selanjutnya ada nobetate nobung, kalimat berita. Gensho byoshabung, kalimat deklaratif. Contohnya amega futte iru, handanbung, kalimat pernyataan. Contohnya kanojo wa Indonesia Kyoku Daigaku no Gakuseida, dia wanita adalah mahasiswi UPI. Selanjutnya ada toikake no bung, kalimat tanya. Toikake no bung, pertanyaan. Anata wa gakusei desu ka, apakah Anda mahasiswa? Terus ada utagi no bung, keraguan-raguan. Karewa kuru kasira, apakah dia akan datang ya? Selanjutnya ada kantan wo arawasu bung, ekspresi emosi. Nanto utsukushi hanadaro, betapa indahnya bunga ini. Bab 2, unsur dan pola kalimat. Yang pertama ada unsur kalimat. Kalimat bahasa Jepang terbentuk dari beberapa jenis kata yang disusun berdasarkan pada aturan gramatikalnya. Kata pembentuk kalimat tersebut terdiri dari meishi atau nomina, doshi atau verba, keiyoshi atau adjektifal, jodoshi atau copula, joshi partikel, setsu jokushi kata sambung, fukushi kata keterangan, dan kandoshi kata seru. Unsur dalam kalimat bahasa Jepang secara garis besar terdiri dari subjek sugo, predikat jutsugo, objek taisugo, keterangan jokyugo, modifikator susokugo, dan konjungsi setsuzokugo. Nah, di sini ada contohnya. Oka-san wa daidokoro de yogoreta sara o kiraini arata. Di sini Oka-san sebagai subjek, daidokoro sebagai keterangan, yogoreta sebagai modifikator, sara o sebagai objek, kiraini sebagai keterangan, dan arata sebagai predikat. Di sini juga ada contoh keduanya. Shikashi mikako wa jibun no heya de otousan ni kata kurete manga o yonde iru. Artinya tetapi Mikako di kamarnya sedang membaca manga yang diberikan oleh ayahnya. Yang kedua ada pola kalimat. Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa kalimat berdasarkan pada jenis kata yang dijadikan sebagai predikatnya menjadi 3 macam, yaitu kalimat verbal, kalimat adjektifal, dan kalimat nomina. Yang A ada pola kalimat verbal intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya menggunakan jenis kata kerja verbal intransitif. Ada contohnya, kodomo ga warete iru, anak sedang tertawa. Di sini pola kalimatnya subjek, partikel ga atau wa plus verbal intransitif. Jadi jenis verbal ini merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan pada objek. Verbal tersebut dijadikan predikat suatu kalimat. Dengan demikian pada pola kalimat ini subjek predikat. Lalu yang B ada pola kalimat verbal transitif. Kalimat transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dan selalu didampingi dengan partikel o. Contohnya di sini ada Suzuki ga ongaku o kiku. Suzuki mendengar musik. Pola kalimatnya subjek, partikel ga atau wa, objek, partikel o, dan juga verbal transitif. Di sini ada kalimat adjektifal keiyosibung, ada 2 macam, yaitu menggunakan adjektifal i dan yang menggunakan adjektifal na. Pola kalimat adjektifal i, kalimat yang menggunakan kata sifat berakhiran i. Contohnya ada kono sousetsu wa omoshiroi. Novel ini menyenangkan. Pola kalimatnya subjek, partikel ga atau wa, adjektifal i. Dan selanjutnya ada pola kalimat adjektifal na. Kalimat yang menggunakan kata sifat na. Contohnya ada Yamamoto wa shinsetsu desu, Yamato ramah. Sini pola kalimatnya subjek, partikel ga atau wa, adjektifal na, copula da, kata kerja. Copula adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement dan sebuah frasa atau kalimat. Sini ada pola kalimat nomina.
Kalimat nomina yaitu kalimat yang berpredikat, bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti atau kata keterangan. Contohnya di sini ada kanojo wa isa desu. Dia perempuan atau dokter. Di sini pola kalimatnya subjek, partikel wa, nomina, kopula, da, kategori gramatikal dan predikat. Penggolongan satu bahasa berdasarkan pada bentuk, fungsi, dan makna disebut kategori gramatikal atau bumpo kategori. Pada bagian ini kalimat verbal kategori gramatikal pada predikat kalimat verbal bahasa Jepang mencakup 1. Tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif. Untuk menyatakan kalimat halus sopan digunakan verba bentuk mas, maseng, dan sebagainya. Untuk kalimat tidak halus biasanya digunakan verba ru, ta, nai, dan sejenisnya yang disebut dengan verba. Bentuk biasa futsuke contohnya asoko ni byoin ga aru, di sana ada rumah sakit. Selanjutnya dalam sintaksis bahasa Jepang ada istilah mitome, kata yang mencakup bentuk positif dan negatif. Bentuk positif disebut mitome dan bentuk negatif disebut uchikesi. Bentuk positif biasa. Nah, di sini ada contohnya Miyamura-san wa Amerika ni iku. Miyamura akan pergi ke Amerika. Bentuk negatif biasanya ada Miyamura-san wa Amerika ni ikanai. Miyamura tidak akan pergi ke Amerika. Bentuk positif halusnya Miyamura-san wa Amerika ni ikimasu. Miyamura akan pergi ke Amerika. Bentuk negatif halusnya Miyamura-san wa Amerika ni ikimasen. Miyamura tidak akan pergi ke Amerika. Selanjutnya diatesis. Diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verbal dan klausa. Diatesis yang ada di diatesis aktif dan pasif. Kalimat pasif dan dalam segi makna bahasa Jepang dibagi menjadi 2 macam, yaitu Churitsu Kemi pasif netral. Kalimat pasif netral merupakan kalimat yang subjeknya sebagai pengalam atau yang dikenakan perbuatan tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua Meiwaku Kemi pasif adservatif. Kalimat pasif merugikan merupakan kalimat subjek mengalami kerugian atau perbuatan yang dilakukan oleh objek. Contohnya Churitsu Kemi ada arawa minani amayaka sarete iro. Ara dimanja oleh semua. Meiwaku Kemi contohnya arawa tanakani apatoni korareta. Ara didatangi oleh Tanaka di apartemennya. Kalimat pasif dalam segi struktur bahasa Jepang dibagi menjadi 2 macam. Chokusetsu Kemi pasif langsung. Kalimat pasif langsung yaitu kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat intransitif. Fungsinya objeknya umumnya berupa manusia atau nomina. Kansetsu Kemi pasif tidak langsung. Kalimat pasif tidak langsung yaitu kalimat pasif yang dibentuk dalam kalimat transitif yang fungsinya objeknya nomina tidak bernyawa. Contohnya kalimat aktif transitif ada sensei ga taro hometa, guru memuji taro. Nah ini objeknya manusia ya. Kalimat pasif taro wa sensei ni homareta, taro dipuji oleh guru. Kalimat pasif tidak langsung contohnya neko ga watashi no te o kanda, kucing menggigit tangan saya. Dorobu wa watashi no saifu o nusunda, maling mencuri dompet saya. Sini juga ada contoh lain. Watashi wa neko ni te o kamareta, saya tangan digigit oleh kucing. Watashi wa dorobu ni saifu o nusumareta, saya dompet dicuri oleh maling. Selanjutnya kalimat pasif tidak langsung berdasarkan verba intransitif. Contohnya amega futta, hujan turun. Pasifnya ameni fureta, kehujanan. Selanjutnya pada dasarnya terjadi penambahan valensi yaitu datangnya nomina pengisi fungsi subjek patient yang mendapat pengaruh buruk atau menderita kerugian akibat kejadian tersebut. Contohnya di sini ada Yutawa okusang ni pasokong o kawarete shimata. Yuta diberikan laptop oleh istrinya. Yang kedua, Yutawa okusang ni pasokong o kate morata. Yuta diberikan laptop oleh istrinya.
Selanjutnya ada kausatif, bentuk verba dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menyatakan arti, menyuruh atau menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan disebut dengan istilah shike kausatif. Dibentuk kalimat transitif dan juga kalimat transitif. Kalimat transitifnya contohnya anaga kaimono o suru, ana berbelanja. Selanjutnya kalimat si eki. Contohnya hahawa anani kaimono o saseru, ibu menyuruh ana berbelanja. Selanjutnya ada shieki ukemi. Bentuk verbanya yang semula verba transitif tanpa pemarkah unmarket berubah menjadi verba yang bermarket. Seru shike dapat pula diubah ke dalam ukemi. Contohnya kaisa o yame saserareru, disuruh berhenti dari perusahaan. Selanjutnya yang dia transitif intransitif. Dalam bahasa Jepang, bahasa verba transitif yang memiliki pasangan verba transitif, kedua jenis verba tersebut mempunyai verba asli, bukan verba jadian. Contoh kalimatnya ada doaga aita, pintu terbuka. Selanjutnya ada diatesis lainnya. Dalam bahasa Jepang juga terdapat diatesis resipokal sogu dengan menggunakan verba seperti arasou berperang, kakawaru berhubungan, sou dan suru berunding, kekong suru menikah, kengka suru berkelahi, atau verba. Bab 3, kala, aspek, dan modalitas. Yang pertama yang A ada kala atau jisei. Kala atau tenses dalam bahasa Jepang disebut dengan jisei atau tensu. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau berlangsungnya suatu aktivitas yang bertitik tolak pada waktu saat kalimat tersebut diucapkan berdasarkan pada bentuk verbanya. Kala dalam bahasa Jepang hanya ada dua macam, yaitu kala lampau atau kako. Contohnya ada masta, ta, maseng desta, nakata. Yang kedua ada kala bukan lampau atau hikako, ada mas, ru, maseng, nai, tairo. Selanjutnya waktu terjadinya peristiwanya kako lampau, genzai sekarang, mirai mendatang, hatsuwaji saat berbicara. Jika waktu berbicara atau hatsuwaji atau waktu mengucapkan kalimat tersebut diumpamakan dengan waktu sekarang saat ini, maka waktu terjadinya peristiwa atau aktivitas tersebut ada tiga, yaitu kako lampau, genzai sekarang atau saat ini, dan mirai waktu yang akan datang. Di sini juga ada yang pertama ada kala dalam kalimat tunggal atau subung. Kala akan, contohnya ada watashi wa konya terabi o mimas, saya nanti malam akan menonton TV. Nah di sini akan berarti akan dilakukan. Kala kini, contohnya watashi wa ima terabi o mite imas, saya sekarang sedang menonton TV, dilakukannya sekarang. Nah yang ketiga ada kala lampau, watashi wa kesa terabi o mimasta, saya tadi pagi nonton TV, berarti sudah ya menonton TV-nya di pagi hari. Selanjutnya ada contoh kala dan kalimat. Kala lampau biasanya verba bla 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 ta atau bla 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 masta. Kala mendatang biasanya bla 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 ru atau bla 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 mas. Kala kini ada verba bla 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 ru atau bla 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 mas. Ada yang kedua verba bla 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 teiru dan juga bla 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 tei mas. Verba i kata kerja yang menyatakan arti keberadaan atau keberadaan suatu benda, kemampuan, pemikiran, keadaan, dan sebagainya. Contohnya ada aru, iru, dekiru, atau mau, dan sebagainya. Kata verba i, kata kerja yang menyatakan suatu aktivitas sesaat yang ada batas akhirnya, ada taberu, dan lain sebagainya. Contohnya ada kino, ego, o, mini, ikimasta. Ada kemarin pergi nonton film. Dan yang kedua ada kyo, ego, o, mini ikimas, hari ini akan pergi nonton film. Dan selanjutnya yang B ada kala dalam anak kalimat jujoketsu. Contohnya di sini ada kala lampau ya. Nihon iku toki kamera o kata. Saya telah membeli kamera pada saat akan pergi ke Jepang. Yang kedua ada Nihon ita toki kamera o kata. Saya telah membeli kamera pada saat telah pergi ke Jepang, berarti sudah membeli kameranya. Yang ketiga ada kala akan, Nihon iku toki kamera o kau, saya akan membeli kamera pada saat akan pergi ke Jepang. Dan yang keempat, yang terakhir ada Nihon ita toki kamera o kau, saya akan membeli kamera pada saat telah pergi ke Jepang. Selanjutnya ada chojisei
tidak berkala. Tidak setiap kalimat pada bahasa Jepang berhubungan dengan kala. Ada juga kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan kala, meskipun kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya di sini ada Nihon ni Fuji Sangga Aru. Di Jepang ada Gunung Fuji. Dan yang kedua, Kaniwa Yoko ni Aruku. Kepiting berjalan menyamping. Jadi sudah menetap, tidak berkala ya. Yang B ada aspek atau so. Aspek itu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi atau perbuatan atau kejadian apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang. Di sini ada aspek dalam bahasa Jepang. Aspek untuk yang pertama ada aspek untuk menyatakan akan dimulai, biasanya bla 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 ru plus tokoruda, suatu kegiatan. Yang kedua ada aspek untuk menyatakan dimulainya, bla 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 hajimeru atau bla 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 dasu, suatu kegiatan. Yang ketiga ada aspek untuk menyatakan sedang berlangsung kegiatan, biasanya bla 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 teiru plus tokoruda atau bla 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 suzukeru. Yang keempat ada aspek untuk menyatakan berakhirnya atau hasil suatu kegiatan, biasanya bla 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 ta plus bakari atau bla 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 ta plus tokoro atau bla 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 t plus simata atau bla 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 t plus aru atau bla 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 plus iru. Dan juga yang kelima ada aspek untuk menyatakan suatu perbuatan, biasanya bla 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 t plus iku atau bla 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 t plus iku dan iru ya. Oke, selanjutnya ada untuk menyatakan aspek dalam bahasa Jepang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada aspek yang menggunakan bentuk te, verba bentuk hojodoshi yang mengikuti verba utama, hodoshi bentuk te yang berhubungan dengan aspek, yaitu te iru, te kuru, te iku, te aru, te oku, te simau. Dan di sini ada contohnya aktivitas kejadian yang sedang berlangsung, ada kodomo tachi wa niwade asondeiro, anak-anak sedang bermain di halaman. Kondisi atau yang selanjutnya kondisi atau hasil suatu perbuatan, ada doaga shimateiru, pintu tertutup. Keadaan yang terjadi secara alami, ada konomichiga magateiru, jalan ini membelok. Ada pengalaman, ano kyoju wa hongo takusangka teiru, profesor itu hanya menulis buku. Dan juga ada pengulangan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, ada ie ni wa mainichi nagasiga kiteiru, pengaman setiap hari datang ke rumah saya. Selanjutnya ada blablabla tekuru dan teiko, proses munculnya dan hilangnya sesuatu. Contohnya kotobawa ningen no seikatsu no naka kara umarete kuru, bahasa lahir dan dalam kehidupan manusia. Ada juga ano sensu wa chikaro o usinse te ita, proses terjadinya perubahan sesuatu. Onaka ga suite kita, perut menjadi lapar. Dan juga cici no byoki wa masu omokunate ita, penyakit ayah semakin berat. Bermula suatu aktivitas atau kejadian untuk blablabla tekuru. Amega fute kita, hujan mulai turun. Aktivitas atau kejadian yang terus berlangsung, ada contohnya hahawa kyomade kurushi seikatsu o shite kita, ibu saya sampai sekarang hidup kesusahan. Selanjutnya ada blablabla te aru, keadaan sebagai hasil perubahan akibat suatu perbuatan. Contohnya sonakoto wa tegamini kateiru, hal seperti itu sudah tertulis dalam surat, perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya denki ga agaru to iu koto wa ni kagetsu mo mai ni hapyo shite aru, mengenai kenaikan harga listrik sudah diumumkan dua bulan yang lalu. Yang selanjutnya ada bla 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 teoku, menyatakan kegiatan sebagai persiapan, yaitu contohnya doaga akete oku, membuka pintu terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada bla 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 tesi mau, kegiatan yang dilakukan sampai tuntas. Contohnya kanojo wa ringo o mitsu to tabete shimata, dia sedang menghabiskan apel 3 buah. Yang kedua, aspek yang tidak menggunakan bentuk te. Aspek yang menggunakan jenis verba selain bentuk te, diantaranya menggunakan sufiks pada verba majemuk. Sufiks dalam verba majemuk yang biasanya digunakan untuk menyatakan aspek yaitu ada hajimaru, dasu, kakeru, dan lain-lain. Akhiran, hajimaru dan dasu digunakan untuk dimulainya suatu kegiatan. Akhiran, kakeru untuk dan suzukeru, toosu digunakan untuk menyatakan aspek sedang berlangsungnya suatu kegiatan atau kejadian. Akhiran, awaru dan ageru untuk menyatakan aspek berakhiran atau selesainya suatu kegiatan.
yang C ada modalitas atau hosei. Modalitas adalah kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam menyatakan suatu sikap terhadap sesuatu kegiatan lawan bicara seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya dalam kegiatan berkomunikasi. Jadi juga ada jenis modalitas Jepang, masuko, dan takubo. Kakugen, kalimat pernyataan yang dianggap pasti atau keyakinan pembaca. Jadi contohnya ada ningen wa shirumonoda. Manusia adalah makhluk yang akan mati. Di sini ada yang kedua ada meirei, digunakan untuk memerintahkan lawan bicara agar melakukan suatu kegiatan ya. Contohnya hayaku ike, cepat pergi. Yang ketiga ada kinshikyo, menyatakan larangan dan izin untuk melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya ada diikuti dengan verbate ya. Contohnya ada kono kusuri o nomuna, jangan minum obat ini. Dan ada kalimat izin, kyoka verba bentuk T plus moi. Contohnya asta konakute mo kawanai, besok tidak datang juga tidak apa saja. Dan yang keempat ada irai, permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Verba bentuk T, kudasai, kure ru, ga, moraeru, ka, dan sebagainya. Contohnya madoo shimete kudasai, tolong tutup jendela. Selanjutnya yang kelima toi menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Keharusan verba bentuk beki, verba bentuk nakereba narimasen. Contohnya di sini ada asta shichiji ni gakko ni konakereba naranai. Besok harus datang ke kampus pukul 7. Di sini ada kalimat saran verba bentuk ta hogai. Contohnya hayaku kenko shita hogai, sebaiknya cepat menikah. Yang keenam ada isi mouside kanyu, menyatakan maksud melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Menyatakan maksud isi verba bentuk rusumorida. Contohnya saya bermaksud pergi ke Jepang, menyatakan tawaran mose verba bentuk oyo, menyatakan ajakan konyu verba bentuk. Di sini ada contohnya maukah pergi bersama. Selanjutnya yang ketujuh ganbo, menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain untuk melakukannya. Contoh kalimatnya di sini verba bentuk tai, saya ingin menonton film itu. Verba bentuk teho shite. Di sini ada saya ingin Tanaka juga datang. Di sini ada gaigeng, menyatakan dugaan atau menyampaikan berita yang pernah didengar. Bentuk dugaan biasanya daro, mai, rashi, mitai da, ada juga hozuda, dan sebagainya. Dan di sini ada contohnya. Yang sebenarnya ada setsumei, menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal. Di sini ada noda, wakeda, kata sambung suruto, sumari, kekkoyoku, dan sebagainya. Dan di sini juga ada contohnya ya. Dan sekolah ada hikyo, perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam bentuk kalimat karakternya. Verba bentuk yoda dan mitaida. Contohnya kono ewa sajitsu tekide sasino yoda, karena bab 4 teknik analisa kalimat. Yang pertama ada analisis IC. Menurut teori ini, dalam menggunakan kalimat pertama, kalimat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Sini ada contohnya, tarowa atarasi kurumao kata, yaitu dalam artiannya Taro membeli mobil baru. Di sini ada bisa dilihat bagian-bagiannya ya. Terus yang kedua ada teori gramatikal generatif. Teori generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frasa. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa, dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikalnya. Nah, di sini ada ketentuan struktur frase, subjek, NP, VP, AUX. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada contohnya, taro wa jiro
jiro ni jibung no hea de benkyou saseta. Pada contoh di atas, frasa jibung no hea bisa menunjukkan dua makna, yaitu taro no hea, kamar taro, atau jiro no heya, kamar jiro. Nah, di sini juga ada contoh lagi. Taro wa jiro o jiro ga taro no heya de benkyou suru saseta. Taro menyuruh jiro belajar di kamar taro. Dan yang kedua ada taro wa jiru o jiru ga jiro no heya de benkyou suru saseta. Taro menyuruh jiro belajar di kamar jiro. Yang ketiga ada pendekatan formalitas fungsional. Takami dan Kuno pada tahun 2006.23 menjelaskan bahwa pendekatan dalam menganalisis suatu kalimat secara umum ada dua macam, yaitu secara formalitas dan fungsional. Di sini juga pendekatan yang formalis digunakan dalam aliran tata bahasa transformasi generatif, sedangkan pendekatan yang fungsinya digunakan dalam aliran tata bahasa fungsional. Di sini ada pendekatan formula. Pertama ada sasaran analisis pada kompleks berbahasa Gengo Nongyo, Gengo no Ryoku. Pendekatan fungsionalnya sasaran analisis pada performa berbahasa Gengo Unyo. Yang kedua ada bahasa dianggap sebagai fenomena psikologi manusia. Ya, yang kedua bahasa dianggap sebagai fenomena sosial. Pendekatan formalis yang ketiga bahasa dianggap sebagai kumpulan kalimat. Bahasa dianggap sebagai alat interaksi di antar masyarakat. Yang keempat, fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran. Fungsi bahasa menyampaikan pesan atau informasi. Yang kelima berfokus pada sintaksis atau kalimat klausa frase. Berfokus pada kalimat alinea dan wacana. Yang keenam menjelaskan fenomena bahasa berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip tata bahasa sehingga bisa dibuat keuniversalan bahasa tanpa harus mengkaji makna dan penggunaannya. Atau dalam pengertian fungsionalnya menjelaskan fenomena bahasa berdasarkan penggunaan dalam tata bahasa, dijelaskan pola unsur luar seperti makna dan fungsi, penyampaian informasi, persepsi manusia, dan kepragmatikannya. Yang ketujuh, analisis sintaksis menekankan pada bentuk struktural itu sendiri. Analisis sintaksis menekankan pada makna dan fungsi sehingga hubungan dari unsur makna dan fungsi tersebut, informasi, konteks, penuturan, dan lawan bicara menjadi jenis. Oke, Takmi dan Kuno tahun 2006 memberikan contoh tentang perbedaan kedua jenis pendekatan tersebut dalam menganalisis suatu objek. Yang keduanya pendekatan ini diterapkan menganalisis klausa relatif ganda dalam bahasa Jepang. Contohnya sebagai berikut. Ada gakusei ga takarakuji o kata. Mahasiswa partnya sebagai subjek, lotre partnya sebagai objek, beli aktif lampau. Mahasiswa itu membeli lotre. Yang kedua ada gakusei ga kata takarakuji. Mahasiswa sebagai subjek, beli sebagai aktif atau lampau. Lotre yang dibeli mahasiswa. Dan yang ketiga ada kata takarakuji ga ito data gakusei. Mahasiswa yang menang ke satu lotre yang dibelinya. Selanjutnya juga ada gakusei ga kata takarakuji, lotre yang dibeli mahasiswa. Lotre itu adalah yang dibeli oleh mahasiswa. Yang kedua ada takarakuji o kata gakusei, mahasiswa yang membeli lotre. Dan contoh lainnya kaita sosusetsu ga besu toserani kata saka. Novelis yang novel yang dituliskan menjadi terlaris. Yang selanjutnya ada kata kurumaga koshushite shimata gakusei. Mahasiswa yang mobil yang telah dibelinya rusak total. Nah, dalam Verhaar tahun 2004 dengan mengacu pada teori Tagmenik dan dipadukan dengan teori linguistik modern lainnya menjelaskan bahwa kalimat klausa dapat dianalisis melalui tiga hal, yaitu masalah fungsi, kategori, dan peran. Teori ini sering dijadikan acuan pada contoh di atas acuan para peneliti dalam menganalisis struktur kalimat bahasa Indonesia. Hal ini dijelaskan juga dengan yang dikemukakan oleh salah satu linguis Jepang, yaitu Hasegawa, yang memang menganut aliran
formalis. Di sini ada kalimatnya kakek mencuci mobil kemarin. Kakek sebagai subjek, fungsinya kakek sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, mobil sebagai objek, dan kemarin sebagai keterangan. Kategorinya nomina, verba, nomina, nomina. Perannya kakek sebagai pelaku, mencuci sebagai aktif, kalimat aktif, mobil sebagai sasaran, dan kemarin sebagai waktu. Fungsi sintaksis merupakan tataran paling atas yang bersifatnya relasional karena antara fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kata kakak pada contoh di atas dapat dikatakan sebagai subjek karena berhubungan dengan kata mencuci, dan mobil mengisi fungsi predikat dan objeknya. Murak tahun 1997 dan Sunoda tahun 2002 meskipun menggunakan istilah yang berbeda menegaskan bahwa dalam menganalisis suatu kalimat ada 4 hal yang perlu digarap, yaitu peran semantik, imiaku semantic role, penanda kasus, kaku case, atau fungsi yang ketiga fungsi tata bahasa, fungsi bunpo, kino, tata bahasa, fungsi sintaksis, hubungan gramatikal, dan yang keempat ada struktur informasi, joho, kojo, struktur informasi. Ridak Laksana tahun 1986 memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah hubungan antara argumen predikator dan preposisi. Argumen diisi dengan kategori nomina atau frase, nomina, fn, sedangkan predikator umum diisi oleh kategori verba yang di dalamnya mencakup kategori semantis seperti perbuatan, proses, dan keadaan. Berikut adalah batasan dan kasus-kasus tersebut berdasarkan pendapat pakar seperti Kaizumi 2007, Kaswanti 1989, dan Parera 2009. Yang A, agentif A, B, pengalaman, experience E, instrumen, alat I, D, benefaktif B, E, objektif O, G, sasaran goal, G, lokatif L, komitatif C, J, time, waktu, T, K, faktif, result, F. Bab 5, batasan dan ruang lingkup semantik, jenis, dan perubahan makna. Yang pertama ada batasan dan ruang lingkup semantik. Semantik atau imirong merupakan salah satu cabang linguistik Gengogaku yang mengkaji tentang makna, Machida, dan Momiyama 1997 sampai 90 menegaskan bahwa objek kajian semantik antara lain mencakup makna kata, gonoimi, relasi makna antara satu kata dengan kata yang lain, gonoimi kankei, makna frasa, kunoimi, dan makna kalimat, bunoimi. Makna kata yang pertama sinonim ruigigo, kata yang memiliki makna yang sama, contohnya akawaru, umai, dan kiraina. Di sini juga ada itsumodori, oishi, dan utsukushi, seperti biasa, enak atau lezat, indah atau cantik. Yang kedua ada polisemi, tagigo, kata yang memiliki makna lebih dari satu. Itu ada di sini contohnya ageru, naik, melanjutkan, ditemukan, tomeru, bisa menghentikan, memberhentikan, atau menyetop. Yang kedua ada relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasil dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata goal atau berdasarkan kategori tertentu. Kotobao hasusuru, bertutur, hanasaru, hanasu, berbicara, lu berkata, saberu, ngomong, hanggi angkei, antonim, takai, tinggi, berlawanan, hikui, rendah. Joge kangkei, superdinat, superodinat. Dobutsu, binatang, inu, anjing. Yang ketiga adalah makna frasa. Frasa adalah gabungan dua kata lebih yang membentuk suatu kesatuan makna, adalah hubungan antara
lambang bunyi dengan acuannya. Contoh di sini ada Hono o yomu, membaca buku. Kutsu o kau, memberikan sepatu. Haraga tatsu, perut berdiri, atau diartikan marah. Satu makna leksikal mojidori no imi, yakni mencuci kaki. Makna leksikal adalah makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar, yakni mengalami konotasi dan hubungan gramatikal dengan kata lain. Makna idonemetikal atau kanyokute ki imi, yakni berhenti berbuat jahat. Makna gramatikal adalah makna yang timbul dan gabungan dua kata yang menyimpang dari makna asli kata tersebut. Yang keempat ada makna kalimat. Makna kalimat ditentukan oleh kata yang menjadi unsur kalimat. Yang kalimat pertama ada watashi wa Yamada Sang ni mega neo agero. Saya memberi kacamata pada Yamada. Kalimat yang kedua ada watashi wa Yamada Sang ni tokei wo agero. Saya memberi jam pada Yamada. Yang B ada jenis dan perubahan makna. Satu, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal ini makna dalam bahasa Jepang dikenal dengan jisoteki imi atau goteki imi. Makna leksikal adalah makna kata yang asli sesungguhnya sesuai dengan referensi sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikal. Di sini ada kucing, sekolah. Makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut dengan bumpoteki imi, yaitu makna yang muncul akibat progres gramatikal. Di sini ada contohnya sibuk, makan. Makna denotatif dan konotatif. Nah, di sini ada makna denotatif. Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut dengan meijiteki imi atau geiyeng, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan biasanya dijelaskan dengan analisis komponen kata. Di sini ada contohnya tatoe kauji isang ni natemo kokode. Nah, ini bahkan jika saya menjadi seseorang kakek, saya akan tetap berada di sini bernyanyi. Makna konotatif disebut dengan anjiteki imi atau naiho. Itu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembaca. Di sini ada cici, oyaji, nigeng, dansai, ichi, seda, insan atau jantan, satu generasi di atasnya. Terus ada makna dasar dan makna perluasan. Makna dasar disebut dengan konggi, merupakan makna asli yang dimiliki oleh suatu kata, yaitu makna bahasa yang digunakan pada bahasa Jepang modern. Banyak sekali makna asal suatu kata yang sudah banyak dirubah ya, dan dari asalnya. Yang kedua ada dari yang konkret ke abstrak. Misalnya kata atama, kepala, ude, lengan, serta michi, jalan yang merupakan konkret, nyata atau jelas. Di sini ada contohnya atamagai, kepandaian, udega aru, kemampuan, nihongo kyoshi e no michi, cara atau petunjuk. Yang B dari ruang ke waktu. Misalnya kata mae, depan, nagai, panjang, menyatakan arti ruang akan berubah menjadi waktu bertemu. Contohnya san nen mae, 3 tahun yang lalu, nagai jikang, lama waktu. Nah, di sini ada perubahan penggunaan indera. Kata oki, besar, semua diamati dengan indera penglihat. Nah, mata penglihatnya berubah ke indera pendengar, telinga. Contohnya ada okiko, artinya menjadi suara yang keras. Atau di sini ada manis, dari indera perasa pengecap menjadi karakter seperti amaiko, anak manja.
Jadi di sini tuh mengartikan manja ya, manisnya ya. Di sini juga yang kedua ada dari yang khusus ke umum, generalisasi. Kata kimono yang semula berarti pakaian tradisional Jepang digunakan untuk menunjukkan pakaian secara umum, fuku atau pakaian dan sebagainya. Jadi kimono juga bisa mengartikan sebagai pakaian ya. Yang kedua dari yang umum ke khusus atau spesialisasi. Kata hana bunga secara umum dan tamago telur secara umum digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih khusus seperti dalam bentuk berikut. Misalkan hanami bunga sakura, tamago o taberu telur ayam. Dan yang ke F perubahan nilai ke arah positif. Misalnya kata boku, saya dulu gunakan untuk budak atau pelayan, tetapi sekarang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada perubahan nilai ke arah negatif. Misalnya kata kisama, kamu. Dulu sering digunakan untuk menunjukkan kata anata, Anda, tetapi sekarang digunakan hanya kepada orang yang dianggap rendah saja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang baik ke menjadi kurang baik. Bab 6. Kajian tentang kosakata, metode kajian kosakata, data penelitian bahasa. Yang pertama ada kajian tentang kosakata. Yang ke-1 ada makna atau arti. Makna kosakata perlu dideskripsikan. Contohnya di sini ada oishi. Kata oishi kan berarti kan enak ya. Nah, di sini diartikannya saya tidak enak badan. Tetapi dalam bahasa Jepang itu kata oishi ini biasanya digunakan untuk mengutarakan tentang makanan dan juga minuman. Dan sini nomor 2 ada huruf kanji dan kana. Nah, di Jepang ada huruf kanji, kana, dan hiragana ya. Setiap kata perlu disertai huruf kanjinya, termasuk bagaimana cara menulis okurigananya. Nah, di sini ada verba hakaru. Verba hakaru ini bisa diartikan untuk mengukur, seperti menimba, mengukur, mengira, atau menakar, dan lain-lain sebagainya ya. Terus biasanya mengacu pada pengukuran skala sesuatu dengan angka, dan juga bisa digunakan untuk mengukur kepintaran dan kemampuan. Di sini ada contohnya kodomono shichou hakaru, mengukur tinggi badan anak. Nah, di sini juga digunakan untuk menghitung dan memperkirakan waktu, bisa juga ya. Contohnya moku tekichi madeo jikan o hakaru, memperkirakan waktu sampai ke tempat tujuan. Dan juga digunakan untuk mengukur berat atau volume sesuatu. Nah, sini ada contohnya ringono omosao hakaru, menimbang berat apel. Nah, yang B ada pelafalan atau hatsuong dan tanda aksen. Di sini ada bunyi, ada huruf kanji aame. Nah, jadi tinggi rendahnya ditandakan di sini. Yang di bulat hitam itu tekanannya tinggi, dan yang di bulat putih itu tekanannya rendah. Oke, selanjutnya ada yang keempat, jenis kata hisashi bunrui. Oke, kelas kata atau nomina mengisi verba, dosi, adjektiva, keiyoshi, copula, jodoshi. Partikel joshi, kata sambung setuzoshi, kata keterangan fukoshi, kata seru kandoshi. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Perubahan bentuk katsuyo, kata yang mengalami perubahan disebut yogen, yaitu verba adjektival dan copula. Makna setiap kosakata yogen tersebut ditentukan pula oleh bentuknya, apakah bentuk lampau atau bentuk akan dan sebagainya. Nah, di sini ada tabelnya ya. Di sini ada koko atau lampau. Contohnya terebio mimasta. Nah, nonton TV. Telah. Nah, gozai sekarang. Jadi telah nonton TV. Jadi lampau, setelah. Terebio mite imas. Nah, nonton TV, sedang, berarti sedang menonton TV gitu. Dan sini juga ada mirai atau mendatang. Jadi terebio mimas. Jadi nonton TV akan datang, berarti beliau akan menonton TV. Dan yang keenam ada
pola kalimat atau informasi tata bahasa. Informasi yang berhubungan dengan pola kalimat menyangkut partikel kakujoshi, partikel o pada verba menjawab. Dalam situasinya juga, misalnya ada asta, astu, dan ada asta, asu, dan mionichi yang memiliki arti besok hari. Kata asta percakapan sehari-hari, dan kata asu agak formal, kata mionichi sangat formal. Yang ketujuh adalah contoh penggunaan yore, misalnya kata hikokoshi, suruh, serta berarti pindah, sering disalahgunakan untuk pindah duduk atau pindah tempat, padahal kata tersebut berlaku untuk pindah rumah atau tempat tinggal saja. Dan sini ada yang ke B, ada metode kajian kosakata. Yang pertama ada analisis komponen makna, seibung, seibung atau bongkose. Ada ningen dan ningen itu artinya insan atau jantan dan lain-lain sebagainya, bisa lihat di sini ya. Yang kedua ada analisis imotokochu dalam igiso. Pada suatu kata ada makna yang umum yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakaiannya sebagai suatu segmen dan bukan merupakan suatu komponen dalam suatu igiso. Terdapat beberapa bagian yang disebut imitokucho. Contohnya kemushi, ulat, nigen ni kiwareru, tidak disukai oleh manusia. Yang kedua ada inaku, meringkik, subjeknya kuda ya. Jadi ini untuk menyerang. Yang ketiga, hubungan antar makna gotogono mikei kankei. Terdapat dalam beberapa kata yang digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Misalnya imitokucho dan kotoba ohasaru, bertutur. Terkadang dalam verba hanasu bicara, iu berkata, saberu ngomong, dan sebagainya. Di sini ada ruigi kankei, hubungan kesinoniman. Di sini ada noboru atau berpindah dari bawah ke atas. Jadi fokuskan jalan yang dilalui. Di sini ada hanggi kankei, noboru berpindah dari bawah ke atas, fokuskan untuk jalan yang dilalui. Dan ada jenis-jenis hubungan antonim. Oposisi mutlak, hubungan antara kata otoko laki-laki dan onna perempuan, suseki hadir dan keseki absen. Omote dengan dan ura belakang. Bisa dikatakan berposisi mutlak jika diibaratkan dengan A dan B, maka diuji dengan formula jika bukan A pasti B. Oposisi kutub, penamaan tersebut suatu hal dengan dua jenis kata berlawanan baik secara ruang, waktu ataupun secara kuantitas ya. Di sini secara ruang, chozo puncak gunung dan fumoto kaki gunung, di dalamnya masih ada chofuko. Secara waktu, yugaku masuk dan sotsugyo lulus, dalam masih ada proses belajar. Yang C ada oposisi hierarki, hubungan yang menyatakan deret jenjang atau tingkatan dalam suatu skala pengukuran seperti panjang, berat, waktu, dan sebagainya. Oposisi hubungan yang ke D ada oposisi hubungan rasional, terjadi dalam suatu peristiwa perkara dan dari sudut mana kita memandang perkara tersebut. Juga yang ke C ini ada joge kankei. Hiponimi adalah suatu kata atau frasa khusus ya atau pemilik suatu khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau suatu tertentu. Sedang hipermimi adalah kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi. Sini ada dobutsu merupakan hipemimi jogyo. Bentuknya contohnya inuto dobutsu, binatang yang namanya anjing. Inu merupakan hipomimi kaigo. Dan juga di sini ada ininya. Contoh lagi dobutsu to inu, anjing yang namanya binatang. Contoh lainnya, bagi seorang Torres, dia harus berani menusuk jantung pertahanan lawan. Kalimat ini termasuk berketerimaan.
dan di bawahnya ada contoh lainnya ya. Yang ketiga ada data penelitian bahasa. Ada Jitsurai, kelebihan dan kekurangan Jitsurai. Kelebihannya itu kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terfikirkan dalam benak kita, analisis lebih akurat. Kekurangannya ada kala contoh tersebut menyimpang dari biasanya. Contohnya watashi no kobito go oki ringo o kande ita. Pacar saya menggigit apel besar. Nah, jika hanya menggunakan Jitsurai saja, maka analisis tersebut bukan merupakan riset ilmiah, hanya merupakan kegiatan penelitian pelajaran saja. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan Sakurai. Kelebihannya kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal. Kekurangannya data yang diperoleh kurang akurat dan kurang objektif.